Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, CGP Angkatan 11 Kota Samarinda. Masih pada pembahasan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas koneksi antar materi di mana kita diminta untuk membuat rangkuman dari proses perjalanan dari awal sampai saat ini pada program guru penggerak. Sebelum membahas tentang rangkuman, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Ibu Arbaya dan juga pada pengajar praktik saya Ibu Sri Wulandari yang telah menemani langkah saya sampai saat ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trikaloka yang memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trikaloka memang memberikan dampak signifikan pada semua guru. Sebagai pemimpin pembelajaran, membuat keputusan. Filosofi ini tidak hanya menuntun guru dalam mendidik, tetapi juga mengarahkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dengan fokus pada kesejahteraan dan perkembangan murid. Setiap elemen dari Pratap Trikaloka memberikan panduan berbeda dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan. Ingarso Sungtulodo mengarahkan guru untuk menjadi teladan yang baik dalam sikap dan tindakan, sehingga setiap keputusan mencerminkan nilai moral dan etika. Kemudian ada Ingmadia Mangunkarsa, mendorong guru untuk membangun semangat dan berpartisipasi murid dalam proses pembelajaran, sehingga keputusan yang diambil melalui interaksi yang mendukung pertumbuhan murid. Dan terakhir ada Tuturi Handayani, berarti guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada murid agar mereka dapat berkembang secara mandiri. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang terdalam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai guru penggerak yang tertanam pada diri seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk bagaimana kita menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana menghadapi dilema dan memilih solusi yang paling tepat berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang. Seperti mandiri, guru mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab dan tidak tergantung pada orang lain. Memastikan solusi yang dipilih adalah hasil pemikiran sendiri. Kemudian ada reflektif, di mana guru mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan memaknai peristiwa tersebut dalam membuat keputusan, khususnya dalam dilema truth and loyalty. Kemudian ada kolaboratif. Nilai ini mendorong guru untuk melibatkan semua pihak lain untuk memastikan keputusan mempertimbangkan kepentingan bersama. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan individual versus grup. Kemudian ada inovatif. Guru mencari solusi kreatif, memilih keputusan jangka panjang yang berkelanjutan, meskipun ada tantangan jangka pendek. Dan terakhir ada berpihak kepada murid. Guru memastikan keputusan yang diambil selalu mendukung murid, mempertimbangkan empati dan kebutuhan murid. Ini diterapkan dalam dilema justice versus mercy. Dan bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ya, pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator, karena coaching berperan sebagai sarana refleksi dan evaluasi dalam sesi coaching. Pendamping membantu kita merenungkan keputusan yang diambil, mengeksplorasi aktivitasnya, dan mengatasi keraguan yang mungkin muncul. Proses ini memungkinkan kita untuk menguji apakah keputusan yang sudah diambil itu sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang, serta memberikan wawasan baru untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan di masa depan. Bagaimana
kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Guru yang memiliki kecerdasan emosional mampu memahami emosi dan perspektif diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat mempertimbangkan keputusan secara lebih empatik dan bijaksana. Dengan kesadaran sosial emosional, mereka mampu untuk menghadapi konflik dengan tenang, mengelola tekanan, dan membuat keputusan yang seimbang serta berpihak pada murid, sambil tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan yang dia ambil. Lantas bagaimana pembahasan studi kasus fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus berfokus pada masalah moral atau etika selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Karena nilai-nilai tersebut membentuk cara pandang dan sikap dalam menghadapi dilema. Saat dihadapkan pada kasus moral, seorang pendidik akan menilai situasi berdasarkan keyakinan pribadinya, seperti keadilan, kejujuran, empati, dan kepedulian terhadap murid. Nilai-nilai ini membantu pendidik dalam menimbang keputusan mana yang paling tepat dengan prinsip etis dan profesionalis yang telah mereka pegang, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai pembimbing dan panutan bagi murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap pendidik mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan semua pihak. Kepercayaan dan rasa saling menghormati akan meningkat. Keputusan yang baik mendukung kolaborasi dan komunikasi terbuka, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan di dalam komunitas. Dengan melibatkan masukan dari murid, orang tua, rekan kerja, keputusan tersebut menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan, sehingga membangun budaya yang positif dan produktif dalam jangka panjang. Lalu, apakah ada tantangan-tantangan di lingkungan Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika di lingkungan saya meliputi perbedaan pandangan antara guru dan murid, keterbatasan sumber daya, dan tekanan dari orang tua atau komunitas. Perubahan paradigma pendidikan yang terfokus pada kompetensi sosial dan emosional menuntut pendidik untuk lebih peka dan empatik, yang menambah kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menyeimbangkan prinsip etika dengan kebutuhan individu dan konteks yang lebih luas. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan mempertimbangkan keputusan dan potensi masing-masing murid, pendidik menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kemandirian. Untuk menentukan pembelajaran yang sesuai, pendidik harus mengamati minat dan gaya belajar murid sehingga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memastikan pengalaman belajar yang lebih personal dan mendukung perkembangan potensi setiap murid. Lantas bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang bijak dalam mengambil keputusan dapat berdampak signifikan pada kehidupan dan masa depan murid. Keputusan yang tepat dalam kebijakan, kurikulum, dan pendekatan pembelajaran lingkungan mendukung pertumbuhan akademik dan sosial. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi murid, pemimpin dapat memberikan akses serta membentuk karakter mereka.
akhirnya, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi pengalaman belajar saat ini, tetapi juga membuka peluang masa depan murid-muridnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan? Apakah kesimpulan akhir yang Anda dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul ini menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat secara langsung mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid. Keputusan yang bijak menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan akademik dan karakter murid, serta membuka peluang bagi mereka. Keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya menunjukkan pentingnya kesadaran sosial, emosional, dan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan yang semuanya berkontribusi pada penciptaan pengalaman belajar yang memerdekakan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep di modul ini seperti dilema etika, bujukan moral, dan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan telah meningkat secara signifikan. Saya menyadari bahwa pengambilan keputusan seringkali melibatkan pertimbangan yang lebih kompleks daripada perkiraan, terutama dalam hal etika dan nilai-nilai. Hal yang mungkin di luar dugaan adalah betapa pentingnya kolaborasi dan refleksi dalam proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan adil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema moral, tetapi mungkin belum sepenuhnya menyadari kompleksitasnya. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami pentingnya 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan. Perbedaan utama terletak pada kesadaran untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan nilai-nilai dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya tidak saya fokuskan secara mendalam. Lantas bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti modul ini? Mempelajari konsep ini telah berdampak signifikan pada cara saya mengambil keputusan. Sebelumnya saya mungkin lebih bergantung pada intuisi dan pengalaman pribadi. Setelah mendalami modul ini, saya lebih sadar akan pentingnya penggunaan pendekatan sistematis seperti mempertimbangkan 4 paradigma pengambilan keputusan dan menerapkan prinsip-prinsip etika. Ini telah meningkatkan kemampuan saya untuk mengevaluasi situasi secara lebih objektif, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan membuat keputusan yang lebih adil dan informatif. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Sebagai individu, pemahaman tentang dilema etika dan pengambilan keputusan meningkatkan kesadaran saya akan tanggung jawab moral. Sedangkan sebagai pemimpin, pengetahuan ini memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih adil yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan murid. Hal ini juga membantu saya untuk lebih efektif dalam menghadapi tantangan dan konflik, serta membangun lingkungan yang positif dan kolaboratif. Demikianlah rangkuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, dan